Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Tamasa serta para muhsinin sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Kak Aji di sini dalam program podcast Las Tamasa akan membahas perihal perkemahan dan tentunya tidak lepas dari kepramukaan. Sudah hadir di podcast kami yaitu Kak Syam. Beliau adalah Pinsakoda wilayah Jawa Timur. Dan langsung saja tanpa berbanyak kata, kita akan ikuti perbincangannya. Check it out. Langsung saja kita akan sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita di podcast kita pada hari ini. Kak Syams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aji. Gimana kabarnya? Makin sehat saja nih kelihatannya. Alhamdulillah, berkat doanya Kak Aji. Oh subhanallah. Melihat uniform yang seperti ini nggak afdol kiranya Kak kalau saya nggak mengucapkan salam pramuka. Salam. Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya rekan-rekan Tamasa sekalian. Baik Kak Syam, hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar perkemahan dan kepramukaan. Tapi sebelum itu saya tertarik nih Kak Syam tentang jabatan Anda. Nah, jabatan Anda ini adalah salah satu dari Pinsakoda Pramuka JSIT Surabaya. Maaf, Jawa Timur. Ya, betul. Boleh dijelaskan sedikit Kak tentang Pinsakoda JSIT wilayah Jawa Timur ini? Ya, jadi gini Kak Aji. Pinsakoda itu sendiri sama dengan Kewarda kalau pramuka umum Kak Aji. Jadi kita ini pramuka SIT. Jadi kita sudah terbentuk SAKO ya. Dan saya di bidang binawasa untuk para pembinanya. Binawasa sendiri artinya itu apa Kak? Pembinaan pramuka dewasa. Seperti itu Kak Aji. Baik, terima kasih. Dan berbicara dengan pramuka secara general umum Kak Syam ya, tentunya kita tidak lepas dong dan yang namanya perkemahan atau kemah itu sendiri. Menurut Kak Syam ini sebagai praktisi pramuka, apa sih artinya kemah atau perkemahan itu? Ya, jadi gini Kak Aji, sebenarnya perkemahan itu sama dengan kita rekreasi Kak Aji, yaitu kita tinggal di alam terbuka, bisa di pantai, bisa di gunung ya beberapa hari sambil mendirikan tenda dan membawa keperluan makanan secukupnya, seperti itu Kak Aji. Upayanya untuk tujuannya merefresh ya. Biasanya kalau kita di rumah terjebak rutinitas ya, sehingga kalau kita di alam bisa fresh gitu ya, seperti itu Kak Aji. Berarti di sana ada nilai rekreatif. Betul, ya yang harus ada tertonjolkan. unsur rekreatifnya. Oke, siap. Tapi Kak Syam, ini terkait dengan pramuka. Pasti kenapa kita mengikuti pramuka yang ditunggu-tunggu pasti kemah. Kemahnya. Kemah dan kemah. Nah, ini seakan-akan kemah ini identik dengan pramuka begitu ya. Betul. Nah, menurut Anda bagaimana? Sebenarnya perkemahan itu Kak Aji berawal dari militer ya. Kalau ada latihan gabungan di alam terbuka itu pasti ada kemah. Nah, yang memperkenalkan kemah itu sendiri adalah Boden Powell, yaitu purnawirawan Letjen Boden Powell ini. Dia membawa kegiatan-kegiatan militer ini yang bagus ini untuk anak-anak kita, untuk pembentukan karakter, untuk menempa jiwa survivalnya, daya juang dan lain sebagainya melalui kegiatan Boy Scout pada saat itu Kak Aji. Seperti itu. Oke, berarti untuk menumbuhkan karakter yang kuat. Betul. Pada ya peserta pramuka gitu ya, adalah dengan kegiatan berkemah seperti itu. Ya. Dalam perkembangannya Kak Syam, ini perkemahan ternyata tidak hanya gitu ya dilakukan di alam terbuka. Yang menurut Kak Syam tadi, kenapa perkemahan ini identik dengan pramuka? Ya karena bisa menumbuhkan sifat-sifat yang baik atau karakter-karakter yang daya resilience, daya survival dan seterusnya. Maraknya trennya sekarang ini Kak Syam, di luaran sana itu ada kemah
yang dia itu tidak di tempat terbuka langsung, di alam terbuka langsung, bisa di pekarangan rumah. Ya karena mungkin lebih murah, lebih terjangkau dan lain seterusnya. Ini dampak dari efektivitas lah bisa dikatakan demikian. Berkemah di alam terbuka dengan di sekitaran rumah ini bagaimana? Ya, baik Kak Aji. Kebetulan saya di rumah ini Kak Aji ada kurikulum untuk anak-anak saya. Jadi kadang saya janjikan nanti kalau kalian membantu orang tua, ada yang mencuci, Mas Syadan mencuci, Mbak Nadia mengepel dan lain sebagainya, itu kalau mereka melakukan tertib ya setiap harinya, itu saya janjikan berkemah. Dan itu effortnya mereka itu mau melakukan kegiatan life skill di rumah itu dengan senang ya karena ada asas manfaatnya. Jadi kalau kita kemah di rumah biasanya untuk latihan Kak Haji. Kalau hanya kemah di rumah effortnya kurang kurang greget ya bagi anak-anak sekarang ya karena anak-anak sekarang kan juga butuh ini ya rekreasi di alam terbuka ya. Fitrahnya itu kan anak-anak ingin berpetualang ya, ingin survival ya. Terus kemudian dengan teman-temannya berkelompok, bekerja sama. Ya, itu ada di kegiatan perkemahan. Di tempat terbuka. Di tempat terbuka itu lebih menarik Kak Haji. Jadi itu yang menurut Kak Syam ini ya lebih bisa mengakomodasi karakter-karakter pemuda pada yang pada dasarnya adalah berkelompok, kemudian bersosial dan lain seterusnya itu. Betul. Oke. Berarti bisa dikatakan lebih efektif di alam terbuka daripada berkemah di sekitar rumahan begitu ya. Betul Kak Haji. Oke, mungkin dari tinjauan psikologis juga mereka, wah nanti ada yang membantu begitu ya Kak Syam ya. Baik, nah ini menurut Kak Syam sebagai praktisi pramuka, artinya ya wajar lah orang pramuka ditanya efektivitas pramuka pasti dia jawab baik-baik saja atau sangat efektif kan begitu ya. Nah ini secara data nih Kak Syam, secara realita. Menurut Kak Syam ini sekali lagi menurut Kak Syam nih, bagaimana animo atau ketertarikan generasi milenial kita sekarang ini dengan kegiatan kepramukaan khususnya kemah ini? Ya, kalau kita lihat generasi sekarang ya dalam kegiatan perkemahan, kalau kemahnya senang Kak Haji. Kalau kegiatan pramukanya itu sudah agak berkurang sekarang ya. Jadi karena mereka sudah sibuk ya di dunia maya, ada yang lebih menyenangkan bagi mereka sehingga beda dengan zaman kita. Kalau zaman saya kecil dulu ya, yang namanya perkemahan itu atau kegiatan pramuka itu kegiatan yang paling menarik, yang menyenangkan ya. Tapi di era milenial ini banyak hal yang menyenangkan di dunia maya menurut mereka. Makanya perkemahan ini penting juga sebagai ambak ya untuk menancapkan ke anak-anak kita. Jadi sebagai puncak tema ya dalam kegiatan pramuka. Jadi kamu harus menuntaskan kecakapan-kecakapan, yaitu memasak, mendirikan tenda. Kamu harus bisa mencuci piring. Kalau enggak, kamu tidak bisa ikut kemah. Itu kemah itu sendiri bagian dari puncak tema ya. Akhirnya anak-anak itu mau melakukan kegiatan yang manual tadi Kak Aji. Yang apalagi di era sekarang anak-anak kan secara motorik juga kurang tuntas ya Kak Aji. Jadi pentingnya kemah seperti itu Kak Aji untuk asas manfaat bagi anak-anak kita. Pertumbuh kembang Tumbuh kembang para pemuda. khususnya Oke. pembangunan karakter. Pembangunan karakter. Ya. Yang mestinya ya ini sangat ironis kita katakan ya, mereka suka dengan kegiatan berkemah tetapi agak sedikit menurun animonya ketika kegiatan Kurang suka proses. selain ya kurang suka proses itu Ya. yang kami maksud. Padahal proses itu sudah didesain sedemikian rupa sebagai puncaknya nanti adalah kemah begitu ya. Betul. Sehingga mungkin dari sini juga keberhasilan dari kemah itu sendiri, pemunculan karakter itu sendiri juga mestinya bergantung dari rutinitas mereka berlatih keseharian di kepramukaan gitu Kak Syam ya. Betul ya. Jadi sebelum mereka berkemah Kak Aji, ada beberapa syarat yang harus ditempuh oleh anak-anak kita.
Jadi sebenarnya kegiatan pramuka ini setelah saya pelajari sangat luar biasa Kak Haji. Yang pertama ya untuk membangun inisiatif oleh anak-anak kita ini, dia harus melakukan kegiatan, ada pemaksaan ya, pemaksaan kecil gitu ya. Dia harus menuntaskan SKU ya, SKK ya, syarat kecakapan itu. Dan alhamdulillah anak-anak itu mau asal dia nanti akhirnya bisa kemah gitu ya. Tapi yang paling penting Kak Aji, perahnya itu yang lebih saya tekankan. Jadi mereka pembangunan karakter ya, kemudian penuntasan life skill dan lain sebagainya itu justru kita bentuk di sebelumnya. Dan ini salah satu bentuk pembelajaran untuk membangun inisiatif seorang Oke. anak ya. Jadi harus ada yang apa ya, yang dituju ya, tujuan mereka adalah kemah itu tadi ya. Oke. Untuk memunculkan ini ya, eh gairah Gairah mereka betul, berkegiatan itu bahwa nanti ada puncaknya yaitu kemah kemah. ya. Ya. Nah, berarti relevansi kegiatan perkemahan ini ya terhadap zaman ini berarti bagaimana Kak Syam? Karena kalau dilihat dari hanya sekedar fun, mereka bisa dengan berdalih memilih praktisnya bisa melihat dari eh, hiburan-hiburan yang lain, lebih fun, lebih dan lain seterusnya. Nah, Gadget ini gitu ya. gadget ya. Nah, relevannya terhadap eh, zaman ini bagaimana? Perkemahan ini. Karena kita lihat bahwa sekarang lahan perkemahan pun juga sudah berkurang kan gitu ya. Ya, Nah, jadi kira-kira rumah semua Kak relevan Haji. tidak dengan perkembangan zaman sekarang ini? Karena mungkin pengen ini sudah tersedia, pengen itu sudah tersedia begitu Kak Sam. Bagaimana relevansinya dengan perkembangan zaman sekarang ini? Ya, justru relevansinya adalah ini Kak Haji. Di mana di era digital ini anak-anak kita ini sangat minim soft skill ya, sangat sangat minim life skill. Nah, yang namanya pembangunan karakter itu tidak bisa dilakukan oleh mesin dan lain sebagainya. Mau tidak mau dia harus melakukan kegiatan yang bersifat manual. Nah, kegiatan manual itu ada pada perkemahan itu. Bagaimana nanti akhirnya dia ketika dalam perkemahan itu dia harus melayani dirinya sendiri. Kalau di rumah itu kan biasanya orang tua ya, semua serba Overhandle itu ya ya. overhandle dengan orang tua semuanya. Tetapi ketika dibawa ke alam terbuka ya, mau tidak mau mereka harus mau melayani dirinya sendiri, memasak sendiri, mencuci piring sendiri. Nah, ini yang tidak ada di era digital Kak Aji. Oke. Jadi menurut saya sangat relevan sekali kalau tetap ada kegiatan perkemahan ini. Ya. Seperti itu Kak Aji. Ya, baik. Nah, Kak Syam, ada yang mempunyai statement seperti ini. Jika kita ingin mengetahui karakter asli dari teman kita, itu kita harus bepergian atau minimal kita harus ngecamp bersama dulu. Betul, betul. Baru kita akan tahu bagaimana karakter teman kita sebenarnya. Ini menurut Kak Syam dengan kegiatan berkemah ini apakah bisa memunculkan karakter asli dari teman kita atau dari personal atau Kak Syam nih sebagai kakak, bagaimana untuk mengetahui karakter adik-adiknya begitu? Apakah bisa dinilai dari kegiatan berkemah ini? Bisa Kak Aji. Jadi sebelum kita ada kemah Kak Aji, itu biasanya kita kelompokkan mereka ya, karena fitrah dari anak remaja ini hidup berkelompok ya, seusia ya mereka. Nah, di dalam satu kelompok itu memang ada yang apa ya, cepat ya, ada yang aktif, ada yang kurang aktif ya, ada yang slow respon dan sebagainya. Nah, namanya pendidikan yang baik Kak Aji, yaitu kita bentur-benturkan mereka agar mereka saling ada asimilasi ya, ada pertukaran karakter di antara mereka. Nah, ini akhirnya memunculkan saling melengkapi tadi Kak Aji. Yang tadi slow respon akhirnya ngelihat, oh teman kita kok anu ya, punya inisiatif yang baik ya, kok saya enggak, akhirnya ikut. Nah, harapan dari kemah ini
adalah ada problem solving di situ Kak Aji. Sehingga mereka bagaimana caranya bisa survival bersama, bisa bagaimana bisa bertahan hidup di alam terbuka secara bersama-sama. Intinya seperti itu. Oke, ya survival intinya. Survival, Baik, ya. survive. Oke, Kak Syam. Ya, sangat menarik sekali. Rekan Tamasa sekalian, apa yang kita perbincangkan di sore kali ini. Dan Kak Syam, Siap. tentunya Kak Syam tidak bisa dong mengerjakan ini sendiri gitu ya. Tentu Betul. ada pihak-pihak yang terkait yang menjadi gagasan Kak Syam ini terpahami oleh halayak dan akhirnya bisa mendukung kegiatan Kak Syam gitu kan. Betul. Nah, ini ada nggak kira-kira pesan-pesan penting pertama untuk generasi muda ini misalnya ya. Yang kedua mungkin untuk orang tua yang mau tidak mau orang tua ini harus kita rangkul juga untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang semanfaat yang tadi Kak Syam sampaikan. Bagaimana ini? Adakah pesan-pesan untuk para orang tua yang mungkin anaknya di bawah asuhan Kak Syam gitu? Betul. Jadi kalau saya menghimbau ya, justru ke orang tua jangan hanya kegiatan perkemahan itu hanya ada di sekolah saja, tapi di rumah harus punya kurikulum, ada perkemahan dan lain sebagainya. Kadang saya begini, ketika di kemah di alam terbuka itu anak saya mengatakan begini, kok ayah ini berbeda ya dengan yang di rumah. Mungkin karena kita ini terjebak rutinitas ya setiap hari. Ayo ini waktunya mau masuk sekolah. Ayo. Kita juga punya waktu sendiri, anak juga punya waktu sendiri, sehingga komunikasi itu menjadi tidak kurang ini ya, karena terjebak rutinitas ya, karena masing-masing kita punya aktivitas. Nah, perlu kita di luar, ada kegiatan di luar rutinitas itu Kak Aji. Jadi kita bersama keluarga. Saya merasakan sendiri ya, kedekatan itu bisa saya rasakan ketika justru saya berada di alam. Kondisi hati anak saya tanyakan, gimana perasaanmu? Enak ya, di sini tenang gitu ya. Terus kemudian, ayah, ayo masak. Sekarang waktunya anak-anak untuk melayani orang tua. Padahal biasanya di rumah mereka itu ogah-ogahan Kak Aji. Tapi karena mereka ada unsur senang ya, apapun yang kita berikan, tekanan-tekanan yang kita berikan itu menjadi hal yang tidak terlalu dia melakukan dengan rasa senang juga Rasa senang, ya. Nah, ini harapan saya selain untuk membangun komunikasi keluarga, juga ada ini ya, pembentukan karakter anak-anak kita sendiri. Seperti itu Kak Aji. Oke. Ya, jadi sekali lagi kita harus mendorong ya para orang tua untuk memotivasi anandanya mengikuti kegiatan rutin kepramukaan dan kegiatan pada puncak kegiatan perkemahan yaitu kegiatan kepramukaan yaitu berkemah, begitu ya. Betul. Baik. Ya, rekan Tamasa sekalian serta para muhsinin yang berbahagia. Demikian tadi perbincangan saya Kak Aji dengan Kak Samsul, dan semoga memberikan manfaat, semoga bisa menambah motivasi kita untuk memberikan pengalaman yang positif terhadap putra dan putri kita. Semoga bermanfaat. Saya Kak Aji dan Kak Sam, salam pramuka. Oke. Nah, rekan Tamasa sekalian yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber yang cukup expert di bidangnya, yaitu Kak Syam, yang membahas tuntas tentang perkemahan dan kepramukaan. Dan di momen yang spesial ini kita tidak lupa mengucapkan selamat Hari Pramuka 14 Agustus 2022. Salam Pramuka. Baik, rekan Tamasa sekalian yang berbahagia, sampai berjumpa lagi dalam podcast kami berikutnya yang tentunya fresh, menarik, dan tentunya mengedukasi. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe tentunya, dan jangan lupa share, insya Allah bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.